Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh sekaligus dilanjutkan taklim Masjid An-Nur, semuanya yang hadir pada pagi hari ini insya Allah dimuliakan oleh Allah. Merupakan suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, dalam situasi dan kondisi apapun kita harus senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Hingga pada pagi hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, secara lahiriah panjenengan semuanya dianugerahi kekuatan iman wal Islam, sehat jasmani dan rohani. Terbukti Bapak dan Ibu masih bisa melayani hati sucinya untuk bisa hadir di sini menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat panjenengan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal sholihah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab amin semoga Allah mengabulkan. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tidak perlu kenalan tapi tadi sudah dikenalkan oleh Mas Effendi. Mudah-mudahan dengan kenalan ini semakin bertambah akrab dumateng panjenengan dan kula. Ngoten nggih insyaallah nggih. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya ketika ada acara taklim. Beliau mengatakan bahwa setiap ada acara taklim seperti pagi hari ini, yang mendapatkan pahala itu hanya 4 kelompok. Di sekian banyak orang ini yang mendapatkan pahala hanya 4 kelompok. Diterangkan mboten niki. 4 kelompok itu siapa saja ini? Kelompok yang pertama adalah al-mu'allimu, orang yang saat ini memberikan tausiah. Ini kelompok pertama, termasuk tadi yang membuka acara, ya, terus yang imam gitu. Jadi kelompok pertama yang mendapatkan pahala baru 3 orang. Yang kedua yang mendapatkan pahala pada pagi hari ini wal muta'alimu, orang yang hadir pada pagi hari ini niatnya menuntut ilmu. Jadi ciri-ciri orang menuntut ilmu itu biasanya dilengkapi dengan alat tulis. Ada yang bawa alat tulis Bapak dan Ibu? Kalau lansia itu kalau tidak nulis, insya Allah panjenengan akan lupa. Betul ya? Akan lupa. Tapi mudah-mudahan dengan panjenengan niat menuntut ilmu walaupun tidak bawa syaratan, insya Allah mendapatkan pahala. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Kalau menurut panjenengan hadis Rasulullah ini tekanannya adalah menuntut ilmu dunia saja atau ilmu agama saja?
atau kedua-duanya, ilmu dunia dan ilmu agama? Dua-duanya. Ya, semuanya akan punya pendapat seperti itu. Jadi kajian yang pernah saya terima oleh ustadz saya, ternyata hadis Rasulullah ini tekanannya adalah diperintahkan menuntut ilmu agama saja, bukan dunia. Pertimbangannya, barang siapa yang menuntut ilmu secara kafah atau mempelajari agama secara kafah, maka dunianya ini akan otomatis katut. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Dipelajari berbagai segi, banyak literatur sehingga kamu akan mengerti Islam yang sebenarnya. Wala khutuwatis syaitan, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya dia siapa? Dia syaitan, musuh yang nyata bagimu. 15 abad lebih yang lalu Islam telah memberikan kontribusi, memberikan sumbangan kepada umatnya. Tidak boleh belajar Islam hanya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah akan menjadi kelompok-kelompok. Kalau sudah menjadi kelompok-kelompok mudah diadu domba. Karena apa? Setengah-setengah. Maka syaitan menganggap bahwa orang yang belajar setengah-setengah itu dijadikan lahan yang subur untuk bisa dipengaruhi. Betul nama betul Bapak? Ya. Jadi kalau sering bertengkar tidak bisa bersatu itu karena setengah-setengah. Khutuwatis syaitan itu langkah syaitan. Ya. Jadi kalau malaikat punya karakter takwa, takwa itu taat. Ya. Kalau syaitan punya karakter jahat, maka kita disuruh milih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada hambanya disuruh memilih antara fujur dan takwa. Fujur itu jahat, takwa itu taat. Jadi sudah jelas posisinya setan itu ada di jahat, malaikat ada di taat. Kalau manusia ada di mana ini? Ada di mana Bapak dan Ibu? Yang jahat atau yang taat? Kok ada orang jawab? Atau kadang jahat, kadang taat? Ya, dua-duanya. Maka dengan usia yang masih tersisa ini kita harus fokus pada arah taat, walaupun kadang-kadang kita jahat. Ya. Namun diharapkan ketika ditimbang itu taatnya lebih banyak. Nah inilah yang dipelajari bukan dunia akhirat, tapi ilmu akhirat saja. Karena kalau belajar ilmu agama itu ibarat beli sapi. Kalau orang belajar ilmu dunia itu ibarat beli tali. Jadi kalau panjenengan beli sapi, tali ini mesti katut, otomatis itu. Kemarin Bapak waktu beli sapi tidak usah ngomong nanti supaya dikasih tali gitu ya, tapi dah otomatis sih. Tapi kalau kita hanya beli tali saja, tidak mungkin sapinya katut. Itulah pemahamannya seperti itu. Kalau kita belajar ilmu agama, insya Allah semua dunia ini akan katut. Mulai ideologi, sosial, politik, budaya, ekonomi ada di Al-Quran. Tapi kalau kita hanya belajar ilmu dunia saja, akhiratnya tidak akan pernah katut. Nah, ini tolabul ilmi ya. Seperti itu Bapak ya, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan pahala pada pagi hari ini, wal mustami, mendengarkan. Jadi yang mendapatkan pahala hanya orang-orang yang hadir di sini mendengarkan, tidak mengadakan tandingan bicara. Gitu. Biasanya yang mengadakan tandingan bicara itu yang ada di belakang posisinya, ya, yang tidak kontak pandang dengan ustadznya. Ya. Kemudian yang keempat yang mendapatkan pahala, wal muhibbul lahum. Orang yang hadir pada pagi hari ini hatinya senang. Jadi duduk ya, kakinya ditekuk karo ngantuk, teklak-tekluk ning hatinya senang, insya Allah panjenengan mendapatkan pahala. Tapi tidak mendapatkan ilmu.
Itulah peringatan Rasulullah kepada umatnya supaya di dalam menuntut ilmu itu betul-betul ya. Diharapkan kalau kita tidak bisa memberikan tausiah, kita menuntut ilmu niatnya. Kalau tausiah tidak, menuntut ilmu tidak, minimal mendengarkan. Kalau mendengarkan juga tidak, ya hatinya harus senang ya. Jangan sampai nanti tausiah tidak, nuntut ilmu tidak, mendengarkan tidak, senang aja juga tidak. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang kalau penjenengan nanti kondur, ditanya suami atau istrinya, tadi kajian ba'da subuh siapa yang ngisi? Oh itu Pak Yoto ya. Pak Yoto dulu alumnus Serdadu ya. Serdadu itu sengsara di dunia. Insya Allah nanti mulia di akhirat begitu ya. Itu singkatan saja ya. Jadi saya sudah pernah tugas ke Timur 4 kali Pak. 4 kali. Jadi banyak sekali teman saya yang tinggal di sana. Dulu waktu saya tugas di sana, komandan mengatakan tanah air itu harus dibela. Jadi pembela tanah air sejengkal pun tanah kita jangan sampai diambil orang. Ternyata yang saya jaga yang di belakang sudah dikuasai orang asing. Bukan hanya sejengkal, tapi hampir hektaran diambil orang asing. Betul nggih? Regulasi kepemilikan tanah di Indonesia ini kalau tidak dirubah 10 sampai 20 tahun anak cucu panjenengan mau beli tanah 100 meter kesulitan. Betul Bapak Ibu? Kok kita ragu-ragu kurang mantep no? Nah, inilah kita harus semangat menjadi pribumi, cinta tanah air. Tapi setelah saya pensiun, tanahku sewa, airku beli. Terus tanah airnya siapa yang saya bela? Gitu ya. Jadi tanahku sewa, airku beli. Ya. Itulah Bapak dan Ibu pengantar saya ya sebelum kita masuk materi ya. Selanjutnya pengantar materi yang kedua, bahwa ada salah satu pelajaran itu yang bersifat kiasan, bahwa di dunia ini ada 4 kelompok orang ya, 4 kelompok orang, maksudnya 4 kelompok makhluk. Makhluk yang pertama bernama A, B, C, D. Ketika makhluk yang bernama A ini punya kesulitan ingin menghadap seorang hakim, dia akan disiksa, namun dia masih punya harapan, minta bantuan sama temannya B. Wahai temanku B, saya punya masalah, saya akan berhadapan dengan seorang hakim. Kalau tidak kamu bantu maka saya akan disiksa. Kemudian teman B mengatakan, wahai temanku A, saya bisa membantu kamu, hanya bisa mengantarkan kamu ke pintu regol ke kehakiman. Jadi mengantar ke pintu kehakiman, setelah itu pulang. Kurang puas ya, kurang puas. Masih punya teman yang lain siapa? C. Wahai temanku C, saya punya masalah. Kalau tidak kamu bantu maka saya akan dihukum oleh seorang hakim. Hakimnya yang betul-betul jujur, tidak mau dimanipulasi, taat betul dengan hukum, luar biasa, adil ya. Bukan keadilan di dunia, tapi hampir keadilan di akhirat. Kalau panjenengan mencari keadilan di dunia sulit ditemukan, tapi kalau panjenengan mencari kantor pengadilan itu banyak sekali. Betul ya? Tapi kalau di akhirat nanti insya Allah panjenengan tidak ketemu kantor pengadilan. Yang ada adalah keadilan ya. Teman C menjawab, saya bisa membantu kamu hei temanku A, mengantarkan sampai ke pelataran kehakiman. Nangis loh, kok sampai di situ. Teman saya yang dulu mencintai sehidup semati ternyata hanya mengantarkan sampai ke pelataran kehakiman. Saya itu pulang. Masih satu lagi harapan D, wahai temanku D, pertanyaannya sama ya, pertanyaannya sama dengan B dan C. Jawabannya D, wahai temanku A, kamu tidak akan pernah disiksa oleh seorang hakim. Dicubit aja tidak,
justru Anda diselamatkan dan dimuliakan. Dengan catatan kamu harus senang dan cinta kepada saya. Penasaran betul nih jenengan? Siapa tuh A? Siapa tuh B, C dan D? Tidak usah ditanyakan Pak Yoto, jawab saja, ya. Terangkan biar cepat selesai. Ya. Ternyata teman yang dimaksud A ini adalah al-insanu, yaitu manusia yang mengalami maut. Pada saat itu dia mau berhadapan dengan sang hakim, hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. B ini adalah harta benda yang selama ini kita cintai, yang kita banggakan. Sampai sekarang numpuk-numpuk, mobilnya luar biasa mewahnya. Tapi mobil itu hanya bisa mengantarkan sampai ke pintu kehakiman. Pintu apa? Pintu atau regol makam. Maksudnya begitu. Nggak ada yang mobil yang besar masuk ke makam, nggak bisa itu. Ya. Terus kembali, harta benda yang selama ini kita bangga-banggakan ternyata hanya mengantarkan sampai ke pintu pemakaman, pintu makam gitu ya. Kemudian yang C itu adalah calon jenazah. Calon jenazah itu adalah ya bisa suami, istri, anak, saudara, rekan sejawat dan lain sebagainya. Itu hanya bisa membantu sampai ke pelataran kehakiman, itu maksudnya ke pelataran liang lahat. Kalau misalkan suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, setelah ditaruh di liang lahat, dimakamkan, dikubur, terus pulang. Tidak terbukti sehidup semati, tidak terbukti Bu. Ada Bu kira-kira suami meninggal dunia kemudian istri ngikut? Nggak ada. Sampai di situ antar. Dulu katanya ya sehidup semati, namun tidak terbukti. Yang satu D ini adalah dinul Islam. Maksudnya kalau kita cinta dengan Islam lahir dan batin, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, panjenengan betul-betul cinta dengan Islam atau tidak? Cinta insya Allah ya. Nah, ciri-ciri umat Islam yang betul-betul cinta lahir batin minimal dalam lesannya mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Jadi agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau kita menganggap agama yang paling benar Islam, berarti agama yang lain benar. Jadi yang benar hanya satu, Islam. Kelihatannya fanatik. Dalam arti memang harus fanatik Islam, konsekuen terhadap ajarannya. Jadi Islam hanya mengakui keberadaan agama lain, hanya mengakui keberadaan, tapi tidak mengakui kebenarannya. Itulah Islam gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak diterima. Besok di hari kiamat dalam keadaan rugi. Alhamdulillah, paling tidak kita punya hirah, punya keyakinan seperti itu. Di antaranya itu. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang mencintai agama Islam adalah berusaha meneladani hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini judulnya gitu ya, judulnya meneladani hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kata hijrah itu sering kita dengar, bukan itu maksudnya. Kita harus mendengar, melihat, memahami, mengamalkan ajarannya seperti itu. Jadi kita ingat sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan Rasulullah SAW di Mekah itu tahap pertama di Mekah selama 13 tahun semuanya diembargo oleh kafir Quraisy, mulai dari ideologi, sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, jiwa, termasuk yang mengikuti Rasul semuanya diembargo. Tidak boleh hidup di Mekah. Selama 13 tahun perjuangannya luar biasa. Dihadapkan dengan antara hidup dan mati. Maka setelah itu Rasul mendapat perintah dari Allah supaya hijrah, meninggalkan Mekah. Ini ya siasat yang tepat dan strategis dalam rangka untuk mengembangkan ya, menegakkan Islam dan mengembangkan umat.
di Madinah kurang lebih 10 tahun. Mengapa diterima? Rasulullah beserta sahabatnya diterima di Madinah karena masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah sudah bergaul dengan orang Yahudi yang memiliki ketuhanan, ya, ilmu tentang ketuhanan sudah dimiliki orang Yahudi itu, sehingga masyarakat jahiliyah bila diberikan ajaran agama yang lain ada pembandingan. Alhamdulillah 10 tahun menjadi Islam yang super power. Nah, ketika Islam menjadi kuat, muncullah Islam ingin kembali ke daerah Mekah. Alhamdulillah ternyata Mekah bisa diambil alih lagi tanpa pertumpahan darah. Namun hal itu tentunya tidak semata-mata langsung ke sana, enggak. Nabi Muhammad sebelum mau ke Mekah, utusan dengan intelijennya, kekuatan lawannya, kelemahan lawannya diketahui. Jadi rumus ingin menang itu harus tahu lawan, kekuatan maupun kelemahan. Jadi Rasulullah itu politikus yang handal itu. Maka kita jangan alergi berpolitik. Kalau umat Islam tidak peduli dengan politik, maka siap-siap panjenengan dipimpin politikus yang tidak peduli dengan Islam. Betul Bapak dan Ibu? Betul tenanan, betul gak? Nah, kalau kita harus semangat berpolitik, karena politik itu endingnya nanti kekuasaan. Bagaimana kita mayoritas kok dikuasai minoritas? Kan lucu, tidak ada usaha. Jadi kita harus bisa mengambil alih pimpinan, kemudian bisa mengayomi semua agama, semua ras, semua budaya. Itulah Islam. Nah, itu hijrahnya Rasulullah, ya, secara singkat seperti itu. Namun di era sekarang ini Bapak dan Ibu, ya, perlu diaplikasikan. Paling tidak hijrah itu bisa dijabarkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek hijrah mental, aspek hijrah intelektual, aspek hijrah kultural, aspek hijrah material, aspek hijrah sosial. 5, ya, 5 ini. Mari kita uraikan secara singkat, ya. Nanti sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 6 ya. Yang pertama, aspek hijrah mental. Maksudnya begini, manusia di muka bumi ini harus ada perubahan dan peningkatan kualitas nafsu. Apa tidak ada, apa tidak berkualitas nafsu yang kita miliki? Ternyata di tubuh manusia itu ada 3 garis besar, ada 3 nafsu yang dimiliki. Yang pertama adalah nafsu amarah. Kalau orang Jawa mengatakan nafsu amarah, kemudian nafsu lawwamah dan nafsu mutmainnah. Semuanya berpotensi memiliki nafsu itu. Nafsu amarah itu ciri-cirinya setiap menghadapi masalah yang dikedepankan emosionalnya, bukan rasionalnya. Menghalalkan segala cara, diingatkan maupun tidak diingatkan itu sama saja, tidak ada perubahan, tetap tidak mau beriman. Itu diabadikan di Al-Baqarah, ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Apakah kamu peringatkan atau tidak kamu peringatkan, tetap tidak mau beriman. Mengapa dia tetap tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah sudah mengunci mati hatinya. Wa absarihim, sudah dikunci mati pendengarannya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya, terbalik, ya. Pendengaran dikunci mati, penglihatan dikunci mati. Orang yang demikian itu adalah siksa yang amat berat. Jadi sudah gak berfungsi punya hati, punya mata juga gak berfungsi, penglihatan gak berfungsi, pendengaran juga gak berfungsi. Punya hati tapi tak merasa batu, nah gitu.
punya telinga tapi tak mendengar. Apa Pak? Budak gitu ya. Orang kafir budak. Punya mata tapi tak melihat. Picek. Kalau kafir memang begitu ya, tapi bukan buta. Sudah gak berfungsi. Hati kate halal haram hantam terus. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidak akan aku membiarkan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kejahatan. Kecuali nafsu yang tidak mengajak kejahatan adalah nafsu yang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat membahayakan nafsu amarah ini. Ini kalau dimiliki orang pejabat sangat bahaya ini, karena menghalalkan segala cara. Bisa nggak pejabat yang tidak amanah, yang menghalalkan segala cara berbalik menjadi penjahat? Ada nggak kira-kira? Banyak atau sedikit? Karena apa? Dia memiliki nafsu amarah. Hati kate halal haram hantam terus. Nah, diharapkan kalau seandainya pejabat kita, rakyat kita, keluarga kita punya nafsu amarah, segera hijrah ke nafsu lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamah dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali diri. Jadi ciri-ciri nafsu lawwamah ini adalah ketika dia berbuat salah, dilihat oleh orang lain itu sudah paham kalau dia dilihat itu, kemudian dia bertobat. Ya, bertobat, itulah nafsu lawwamah. Ya, dijaga saja. Kalau kita kan punya nafsu lawwamah tapi nafsunya diingatkan kita tobat, lupa yang mengingatkan kita kumat, seperti itu ya biasanya loh. Betul loh Pak Ibu. Nah, diharapkan kalau kita punya karakter seperti itu, semuanya kita punya masalahnya. Diharapkan hijrah atau pindah ke nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ini ciri-cirinya adalah orangnya taat dan bisa memelihara hubungan harmonis dengan Allah, patuh dan taat kepada Allah dan patuh dan taat kepada sesama manusia. Jadi antara hablum minallah wa hablum minan nas, dia betul-betul dipegang teguh. Karena Allah mengatakan duribat alaimu dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah, bisa memelihara hubungan harmonis dengan Allah, tidak terjadi disharmonisasi. Dan orang yang bisa menjaga hubungan sesama manusia yang saling hormat menghormati, itulah kalau belum bisa keseimbangan itu kita miliki, maka posisi kita dalam keadaan hina. Duribat alaimu dhillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi posisi kita kalau hanya kita harmonis dengan Allah masih posisi hina kalau kita tidak harmonis sama manusia. Begitu juga kita dalam komunikasi sosial, kemasyarakatan bagus, sementara kita tidak bagus hubungan dengan Allah, juga belum bisa dikatakan kita mendapatkan mulia. Jadi keseimbangan itulah yang dimiliki oleh nafsu mutmainnah. Ini perlu perjuangan Pak ya. Nafsu mutmainnah itu perlu perjuangan karena penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaahku, hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah ya mutmainnah, ciri-cirinya patuh dan taat kepada Allah dan patuh dan taat kepada sesama manusia. Ya, mari kita pilih Pak. Sekarang ini kita posisinya berada nafsu amarah
nafsu mutmainah atau nafsu lawamah. Kira-kira yang mana ini Bapak dan Ibu kita? Dinamis ya, ya kadang mutmainah, kadang lawamah, kadang amarah gitu ya. Inilah pelajaran, teorinya seperti itu. Namun kalau kita mendapatkan nafsu yang sangat berkualitas mutmainah, nampaknya tidak gampang. Sekalipun itu tidak gampang karena hal itu merupakan sikap jiwa ataupun akhlak yang terpuji, harus kita upayakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, aspek hijrah intelektual. Maksudnya bahwa Islam itu sangat mementingkan, mengedepankan pendidikan. Bahkan ayat Al-Quran pertama kali yang diturunkan adalah diperintahkan umat Islam supaya giat belajar dengan membaca atau iqra. Karena dengan membaca akan bisa merubah status, bisa hijrah dari status kebodohan menjadi orang yang berpengetahuan. Kuncinya membaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada berapa Bapak dan Ibu? Kayak sekolahan wae Pak Yoto ditanyakan tanya jawab ya. Ada 2 ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah itu berupa alam semesta yang tidak termuat dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat Allah itu, mulai dari gunung, langit, semuanya yang ada di muka bumi ini adalah ayat-ayat Allah. Kita harus bisa mengambil ibrah ya, ambil pelajaran ketika kita menghadapi suatu musibah. Itu ayat Allah. Kemudian yang kedua, kauliyah ya, ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Ini semuanya supaya dipelajari dengan cara membaca. Bapak dan Ibu masih banyak sekali takmir sini yang belum jamaah sini yang belum bisa baca Al-Quran, masih banyak. Dulu waktu saya masih remaja, asli saya kan Demak ya. Demak itu banyak kiai di sana itu. Kalau tidak bisa ngaji dianggap anak nakal di sana itu ya. Terus tahun 75 ada pelebaran menjadi Semarang ya. Jadi ustadz saya itu kalau ngaji manual, tidak seperti sekarang. Abatasa langsung ya. Tapi kalau dulu tidak, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, bak fathah ba, bak kasroh bi, bak domah bu, ba bi bu, tak fathah ta, tak kasroh ti, tak domah tu, tati tu. Baru 3 huruf. Ustaz saya mengatakan ini bisa dijadikan pelajaran Pak Yoto. Bukan Pak ya, Yoto gitu waktu dulu masih kecil itu. A I U itu maksudnya apa? Oh tak adik gathuk. Aku iki urip. Cocok betul nih. Gathuk nol maksudnya. Babi bu bakale besok busuk. Tatitu takon-takon, tiru-tiru, tutur-tutur. Maksudnya sebelum kita meninggal dunia, usia yang masih tersisa ini gunakan untuk bertanya, menuntut ilmu yang sebenar-benarnya menuntut ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu, ditiru ilmunya itu diamalkan. Setelah ditiru diamalkan, ditiru kemudian dituturke sama orang lain diamalkan. Ya disinilah perintahnya. Wajib itu hukumnya. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maksudnya ilmu amaliyah itu ketika kita punya ilmu, walaupun hanya 1 ayat, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus kita berikan pada orang lain Bapak dan Ibu. Kita transfer dengan harapan nanti ilmu itu bisa menjadi amal jariah. Amal jariah itu yang tahan lama. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, ilmu yang kita berikan pada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan, insya Allah kita mendapatkan pensiunan pahala ya. Seperti itu ya. Jadi kita diwajibkan untuk belajar ya. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa kepingin sejahtera dunia, menguasai dunia, mengelola dunia, menjadi pemain, tidak menjadi penonton. Umat Islam tidak boleh menjadi penonton di dunia ini menurut konsep ini. Bil ilmi, dengan ilmu.
Kita tidak akan pernah bisa menguasai dunia ini, Bapak. Kita tidak akan pernah bisa mengelola dunia ini, menjadi tokoh pemimpin kalau kita tidak punya ilmu. Maka harus diikhtiarkan. Jadi fungsi ikhtiar menuntut ilmu harus diupayakan, khususnya generasi penerus, anak cucu kita ini yang belum jelas prestasinya jadi apa, belum jelas Bapak dan Ibu. Kalau seperti kita yang sudah pensiunan sudah jelas, anak cucu kita belum jelas. Maka kalau tidak kita bekali dengan ilmu dunia dan akhirat yang baik, sulit nampaknya anak cucu kita akan menjadi pemimpin di dunia ini. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa kepingin selamat di akhirat juga harus dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa kepingin dua-duanya, sejahtera dunia dan selamat di akhirat, harus dimiliki dua-duanya. Ya. Ini saya memotivasi saja Bapak dan Ibu. Saya itu sampai sekarang masih punya santriwan santriwati, jumlahnya 70, dikurangi 0, 7, hanya 7. Ya, untuk putrinya, ya, putrinya tuh 6, lakinya 1. Yang paling muda adalah 62 tahun, paling muda, lansia Bu. Saya kalau ngajar tahsin lansia itu menyenangkan, juga menyusahkan. Menyenangkan karena setiap mereka diajari itu patuh dan taat, mendengarkan Bu, luar biasa mendengarkan, anteng tidak bergerak pada bahasanya itu, mendengarkan betul. Tapi susahnya tidak mudeng-mudeng itu ya. Tapi semangatnya ada menuntut ilmu ya. Karena Rasul memberikan motivasi seperti itu. Jadi umat Islam tidak boleh bodoh, karena bodoh identik dengan apa? Kemiskinan. Maka kita harus belajar dan belajar, bekerja keras dan cerdas untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu pernah mendengar ulama besar yang bernama Ibnu Abdul Bar, yang Muslim Spanyol. Dia menulis dalam bukunya ada 3 kesusahan hidup yang sulit dipulihkan. Pertama, kemiskinan yang disertai dengan kemalasan. Miskin harta, malas bekerja; miskin ilmu, malas belajar. Maka dengan hijrah dari tidak mengerti ke mengerti dengan cara membaca, insya Allah gitu. Kemudian yang kedua, yang kesusahan yang sulit dipulihkan, kata Ibnu Abdul Bar, permusuhan yang dirasuki dengan kedengkian. Jadi ternyata dengki itu kan merusak pikiran, hati dan lain sebagainya. Dengki maka Islam tidak boleh, selamanya dia akan punya sakit hati. Terus yang ketiga, penyakit fisik karena faktor lansia. Ya, jadi kalau udah usia itu udah lanjut tuh, kalau sakit itu sulit dipulihkan. Bukan berarti nggak bisa sembuh ya, tapi sembuhnya lama sekali. Saking lamanya nggak sembuh-sembuh terus mati gitu. Maka Islam mengajarkan jangan ditunda-tunda kita berbuat menuntut ilmu, mengajak kebaikan itu jangan tunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju ke surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ternyata kita disuruh segera, jangan ditunda-tunda, karena kita ini tinggal menunggu panggilan. Tinggal menunggu panggilan apa Bapak dan Ibu? Ayo apa? Tinggal menunggu panggilan waktu sholat, dan tinggal menunggu panggilan waktu disolatkan. Betul Bapak Ibu? Nah, itulah kita harus segera. Saya punya cerita, tapi cerita ini dari Ustadz, entah betul entah salah. Ini bisa menjadikan pelajaran. Ada seseorang yang sudah usia 55 tahun, orangnya kaya, dia mampu berangkat haji, ibadah juga harusnya mampu.
tidak mau sholat karena kita punya tanggung jawab sebagai teman untuk wattawassaw bil haq. Saling berwasiat, Pak, panjenengan sudah usia 55 tahun, agamanya ya Islam sejak panjenengan lahir sampai sekarang kok panjenengan tidak mau sholat. Karena saya punya teman, punya tanggung jawab mengajak panjenengan. Aku gelem sholat mas, engko nek wis umur 60 tahun. Jadi sholat ngenteni 60 tahun. Menganggap nek umur 55 kuwi urung menep. Sing menep yuswa 60 tahun. Ada enggak 60 tahun bermaksiat? Ada toh ya? Dewasa dalam berpikir itu kalau konsep Islam bukan banyaknya usia, tapi yang mampu membedakan ini benar ini salah. Ternyata setelah usia 60 tahun sakit periksa ke dokter. Ini cerita loh ya, ini cerita untuk jangan dijadikan pedoman. Dokter mengatakan Anda bapak ya penyakitnya komplikasi, asam uratnya melebihi, kolesterol melebihi, jantungnya mendekati tersumbat, livernya kena, semuanya kena. Ketika bapak masih sehat macam-macam yang dimakan, tapi ketika panjenengan sakit harus satu macam yang didahar untuk menetralisir penyakit itu. Terus kira-kira apa dokter yang dimakan? Satu macam itu apa? Dokter mengatakan satu macam itu kentang. Terus aturannya makan 3 kali. Pagi kentang, awan kentang, sore kentang. Mangane karo ngatang. Urung sida salat wis dadi apa, Bu? Nah, inilah diingatkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekarang diingatkan oleh Allah. Paling tidak ada 2 kebaikan. Yang pertama panjenengan kula dianugerahi sehat. Insya Allah kekuatan iman wal Islam terbukti panjenengan hadir di tempat ini. Yang kedua panjenengan kula masih ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aib panjenengan kula dibuka pagi hari ini, maka situasi dan kondisi tidak seperti ini. Betul Bapak dan Ibu? Semuanya punya aib. Nah, inilah wujud kasih sayang Allah supaya kita memperbaiki. Ya. Mungkin kita selama ini terjadi disharmonisasi, mari kita harmoniskan pada Allah. Maksudnya disharmonisasi pada Allah, sekarang ada waktu untuk kita perbaiki menjadi harmonis dengan Allah. Inilah yang dimaksud aspek hijrah intelektual ya. Jadi minat baca itu harus, karena yang punya teori itu adalah Islam, tapi justru non muslim yang semangat membaca, Bu. Jepang itu kurang dari dasawarsa ketika perang dunia kedua kalah, dia sudah mentalnya jatuh. Yang diutamakan pendidikan, baca terus, maka kurang dari 2 dasawarsa Jepang bisa menandingi teknologinya dengan Eropa dan Amerika. Karena apa? Membaca ya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya aspek hijrah material. Aspek hijrah material itu maksudnya bahwa umat Islam harus bekerja keras dan cerdas, hijrah dari ekonomi menengah ke bawah menjadi menengah ke atas, harus bekerja keras dan cerdas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, nasib suatu kaum, nilai hidup manusia, kecuali manusianya itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Karena Allah sudah ngasih bekal, ngasih modal 1 kali 24 jam. Kita takwa 1 kali 24 jam, jahat 1 kali 24 jam, sukses 1 kali 24 jam, gagal 1 kali 24 jam. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada kita. Jadi harus kaya ternyata orang Islam itu. Kalau kita kaya, ekonomi kuat, kita akan melaksanakan ibadah Islam dengan sempurna, khususnya zakat dan haji. Betul nggih? Bagaimana kalau kita tidak punya ekonomi kalau mau zakat, haji? Maka inilah Islam tidak boleh nganggur. Ini peringatan apa nih, Mas? Selesai? Oh, surut ya.
Sampai sini jelas nomor belas Bapak dan Ibu. Jelas itu ketika penjenengan masih di dalam masjid. Kalau di luar nanti ya jelas. Ya minimal dapat pahala lah gitu ya. Aspek hijrah material itu seperti itu. Sudah saya perhatikan memang hidup di dunia kok miskin itu memang tidak menarik. Orang miskin tidak menarik. Ngerapat RT itu lo usul malah seneni kok wong miskin kok. Wis kowe rasa kakan ngomong nek dikai tambah nono. Mesake wong miskin itu ngomong ora digagas kok, Pak. Ya. Maka Islam 14 abad lebih yang lalu diperintah untuk membaca. Ya, bergerak. Rasul itu sukses kan karena bergerak. Setelah bisa merebut Mekah dengan tanpa pertumpahan darah, lawan politiknya, wah takutnya luar biasa. Jangan-jangan nanti Muhammad membalas lebih kejam. Takut semuanya. Tidak ada yang tidak takut. Semuanya pucat. Tidak ada yang merah, pucat semuanya. Tapi ketika Rasulullah datang berorasi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku. Bukan lawanku ini, bukan lawan saya, tapi saudaraku yang dulu mau membunuh, memfitnah. Ampunilah karena mereka tidak tahu. Itulah politiknya Islam ya, namanya politik pembebasan. Bukan politik jahiliyah loh. Kalau politik jahiliyah itu menghina, mengganggu, memfitnah, menghancurkan, menguasai. Itu politik jahiliyah. Kalau panjenengan tidak mendukung saya, kemudian saya jadi, walaupun panjenengan sebetulnya punya skill, ora kanggo. Betul ya? Betul betul. Itu politik jahiliyah. Tapi kalau Rasul tidak, sekalipun itu dulu musuh, dia punya skill, ya, punya keahlian di bidang ekonomi, taruh ekonomi. Kepala sekolah, taruh kepala sekolah. Tapi kalau politik jahiliyah nggak gitu. Sing kemarin dukung ya, walaupun dia undul lemunyok, orang ngerti apa-apa ya dadekke gitu loh. Betul masalah ini. Nah, mayoritas Islam tapi tidak bisa menggunakan itu, ya. Tidak tahu kapan ini umat Islam ini jaya menjadi jaya itu kapan. Kenapa nggak bisa bersatu umat Islam? Wong dalile sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kan intinya itu. Kenapa nggak bisa? Karena masing-masing mengatakan kamu harus bersatu, tapi harus melu aku, kan gitu. Betul ya? Bersatu yang kudu melu aku, kan tidak bisa. Nah, umat Islam sampai sekarang masih seperti itu, mudah diadu domba. Ya, bahkan yang paling mengkhawatirkan, dia lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak daripada dia memilih lapar tapi bertahan dengan harga dirinya walaupun dia seorang ulama. Ya, kalau dia mental nafsu amarah seperti itu. Inilah pentingnya, ini pengembangan saja ya, pengembangan saja. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai rakyat berdoa nanti bisa memiliki pemimpin yang tangguh, yang jujur, yang amanah, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsanya dan paham permasalahan dunia, permasalahan negaranya dan mengerti permasalahan rakyatnya dan bisa memberikan solusi. Itu yang paling bagus ya. Kalau seperti Rasulullah kan nampaknya agak berat, minimal ya mendekatilah gitu ya. Terutama apa? Kejujuran ya. Ya memang sulit jujur. Di Indonesia itu apa tidak ada orang sidik, ya, orang sidik, amanah, fatonah, ya, ada, fatonah sudah ada, profesor doktor itu kan termasuk fatonah, cerdas kan, ya. Tapi yang disayangkan ini tidak semuanya pejabat ya, oknum lah, oknum, dia pandai dalam perkalian, pandai dalam
tambah menambah, pandai dalam hal mengurang, tapi dalam hal pembagian bodohnya luar biasa. Jadi nyoh gitu ya, itu. Karena apa? Nafsu amarah gitu ya. Seperti itu, nggak jujur gitu ya. Ini masih perlu perjuangan ya. Nah, selanjutnya aspek hijrah sosial. Aspek hijrah sosial ini maksudnya dari masyarakat individu menjadi masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang perpecahan menjadi masyarakat persatuan dan kesatuan ya. Ini teori yang ngoten niku. Pertengkaran menjadi dunia yang damai. Nah, lagi-lagi kalau menyinggung persatuan dan kesatuan itu memang berat namanya. Di Indonesia itu dijajah kurang lebih 355 tahun, apakah tidak ada pahlawan nasional? Ada, Pak. Mulai dari Untung Suropati, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Itu pahlawan nasional. Tapi mempertahankan daerahnya masing-masing. Sehingga David and Empera itu dilakukan oleh para penjajah. Politik adu domba karena masih mempertahankan daerahnya sendiri, membanggakan daerah sendiri. Tapi dengan kondisi seperti itu, maka semua masyarakat Indonesia dan para pemuda, tanpa adanya persatuan dan kesatuan saling bahu membahu, tidak mungkin kita bisa mengalahkan penjajah yang begitu terorganisir, senjatanya canggih. Gak bisa, maka harus bersatu. Selesailah penjajah dengan bersatu itu ya, itu. Tapi persatuan dan kesatuan itu sangat mutlak harus kita lakukan, karena persatuan dan kesatuan ini merupakan inti kehidupan berkeluarga, berbangsa, bernegara. Tanpa bersatu sulit nampaknya kita akan bisa menjadi negara yang kuat ya, menjadi keluarga yang kuat. Kalau suami istri anak tidak bersatu, tidak satu visi dan misi, ya akan terjadi perpecahan bukan persatuan ya. Jadi gitu, harus kerjasama. Maksudnya aspek hijrah sosial itu seperti itu. Jangan sampai kita punya jiwa egois. Kalau Aristoteles mengatakan zon politikon, manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mari kita lihat, ketika kita lahir siapa yang menolong? Orang lain. Kemudian memberi pakaian, orang lain. Melatih jalan, orang lain. Mandi pertama, siapa Bu mandi pertama? Memandi pertama itu loh, orang lain. Memandikan terakhir, orang lain. Apa yang kita banggakan tanpa orang lain? Oh nggih, terakhir aspek hijrah kultural, budaya. Kita harus waspada terhadap budaya-budaya dari dalam maupun luar negeri ya, terutama ibu-ibu putra-putranya ya, putra-putranya. Budaya berpakaian itu hampir di kota maupun di desa itu mempunyai kecenderungan anak muda berpakaian apa itu? Sekwilda. Pakaian tipe sekwilda pun preso Bu, sekitar wilayah dada. Pakaian tipe bupati, buka pupu tinggi-tinggi, itu senang sekali ya. Kalau bapak-bapak melihat pupu tinggi-tinggi itu melek apa merem? Semangat. Ya, itu waspada terhadap pergaulan. Wadah budaya. Ya, namun kita ulama mengatakan ambillah budaya dari luar yang baik, pertahankan budaya baru dalam negeri yang baik. Itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tausiah yang dapat kami sampaikan. Apabila kita mampu hijrah dari intelektual, mental, intelektual, kultural, kemudian sosial dan apa tadi? Ya 5 itu ya, insya Allah kita akan tetap pada jalur keselamatan dan kebahagiaan baik dunia ini maupun di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah li taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.